Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sharing mengenai salah satu cara belajar yang bisa teman-teman gunakan untuk melatih kemampuan fokus belajar kalian. Bersama aku, Ida Nurrahmawati, kita akan belajar bersama mengenai apa itu teknik Pomodoro. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Apakah ada dari teman-teman yang mengalami kesulitan untuk fokus saat belajar? Jika ada, teman-teman bisa sharing di kolom komentar di bawah ya. Jadi, Pomodoro ini bukan berasal dari bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Italia yang artinya adalah tomat. Jadi, apa hubungannya tomat dengan cara belajar? Apakah jika kita makan tomat, kita akan fokus belajar? Ceritanya, pada tahun 1980, terdapat mahasiswa Italia bernama Francesco Cirillo yang mengalami kesulitan untuk fokus saat belajar. Untuk mengatasi hal ini, Francesco Cirillo menggunakan timer yang biasanya digunakan di dapur untuk memasak, namun di sini ia gunakan untuk mengatur waktu selama 25 menit untuk fokus belajar dan 5 menit untuk istirahat. Nah, dari situlah asal-usul teknik Pomodoro ini. Nah, teknik yang digunakan oleh Francesco Cirillo sangat mudah. Teman-teman hanya cukup menggunakan timer yang ada di handphone kalian dan mengatur waktu selama 25 menit untuk fokus belajar. Pada waktu ini, teman-teman harus fokus pada materi maupun pekerjaan yang sedang kalian pelajari. Setelah alarm berbunyi, teman-teman bisa mengatur waktu kembali selama 5 menit untuk istirahat. Hal ini perlu dilakukan ya teman-teman. Nah, istirahat ini teman-teman bisa melakukan peregangan, ataupun mungkin bisa sekedar keluar untuk melihat pepohonan hijau agar mata maupun otak kita fresh kembali. Istirahat perlu banget untuk dilakukan teman-teman. Menurut riset University of Illinois, mereka mengatakan bahwa jika kita bekerja maupun belajar tanpa henti, tanpa istirahat, itu cenderung akan membuat otak kita lebih mudah jenuh dan kita lebih sering untuk bengong nantinya mungkin, ataupun bisa juga kita terdistract dengan kegiatan maupun hal-hal yang lain. Selain itu, waktu 5 menit ini juga bisa kita gunakan sebagai reward karena kita telah melakukan proses belajar selama 25 menit tadi, dan juga kita bisa gunakan sebagai motivasi untuk melakukan proses pembelajaran 25 menit sesi berikutnya. Nah, hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan teknik ini? Ada 4 teman-teman yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah niat. Jika teman-teman tidak memiliki niat untuk fokus belajar, maka proses pembelajaran kalian tidak akan efektif. Nantinya teman-teman hanya mudah terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan lain maupun hal-hal yang lain. Yang kedua adalah timer. Teman-teman bisa menggunakan timer yang ada di handphone dan mengatur waktu selama 25 menit dan 5 menit untuk istirahat. Lalu yang ketiga adalah pilih salah satu pekerjaan. Nah, di dalam teknik ini teman-teman tidak boleh untuk multitasking. Teman-teman hanya cukup memilih salah satu tugas maupun pekerjaan yang sekiranya perlu untuk dikerjakan saat itu juga. Lalu yang selanjutnya adalah memastikan tidak ada gangguan. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan mode Do Not Disturb atau mode pesawat agar notifikasi-notifikasi yang ada di handphone kalian tidak mengganggu proses belajar kalian. Nah, itu tadi adalah hal yang perlu dipersiapkan. Ada 4, ada niat, lalu ada timer, ada juga pilih salah satu pekerjaan, dan yang terakhir untuk memastikan tidak ada gangguan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan teknik Pomodoro ini? Yang pertama adalah kita bisa melatih fokus belajar kita. Karena tadi kita diberikan waktu selama 25 menit untuk belajar, maka ini akan membantu kita untuk fokus belajar. Nah, jika kita melakukan ini secara terus-menerus, maka fokus belajar kita akan meningkat. Lalu yang kedua adalah untuk belajar melatih skala prioritas kita. Karena tadi kita diminta untuk memilih salah satu pekerjaan saja, maka dari situ kita akan memilih mana sih pekerjaan maupun tugas yang sekiranya penting untuk dikerjakan dan diselesaikan saat itu juga. Lalu yang selanjutnya adalah untuk melatih kita untuk berpikir cepat. Karena kita tadi diberikan waktu 25 menit, maka kita harus berpikir cepat bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menjaga kondisi psikologis kita. Mungkin dari teman-teman banyak yang menggunakan teknik sistem kebut semalam, dan itu tidak baik ya teman-teman, karena
itu bisa merusak atau tidak baik untuk kondisi psikologis kita maupun bagi badan kita. Oleh karena itu, jika kita menggunakan teknik Pomodoro ini, kita bisa istirahat dan menjaga kondisi psikologis kita. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai teknik Pomodoro. Saya harap teman-teman bisa enjoy di video ini dan bisa menerapkan teknik Pomodoro ini. Jika teman-teman sudah menerapkan teknik ini, teman-teman bisa sharing pengalaman kalian di komentar bawah ini dan bisa tag di Instagram Stories dan tag Instagram saya di sini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teknik Pomodoro. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semangat terus belajarnya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.